Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enjang Fajar Atmajaya, NPM 2103010025. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B semester 1. Saya akan mempresentasikan makalah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Hanafi Zuhardi, SHI, MSI. Pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah. Masa dinasti Umayyah adalah dinasti pertama yang mewarisi tampuk kepemimpinan Islam setelah berakhirnya masa Khalifah Ar-Rasyidin. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang terpusat di Madinah dan Kufah, Bani Umayyah memusatkan pemerintahannya di Damaskus. Itu merupakan kota yang terletak di persimpangan dua peradaban besar, yakni Persia dan Romawi. Hal itu tidak terlepas dari posisi Muawiyah bin Abi Sofyan, Khalifah pertama Bani Umayyah. Dia merupakan gubernur Damaskus pada masa pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Damaskus memang strategis secara ekonomi. Daerah ini merupakan kota pelabuhan yang penting. Disinilah titik akhir setelah sebelah barat jalur sutra. Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah menjadi khalifah ketika situasi perpolitikan sedang tidak stabil. Ada friksi dan perbedaan pendapat di antara pendapat sahabat dalam upaya mengungkap pembunuhan Utsman bin Affan. Selain itu, masih banyak pula pihak yang menyusup ke dalam barisan muslimin. Tujuan para penyusup itu tak lain mengadu domba dan menyebarkan semangat permusuhan. Semua itu mencapai klimaks dengan meletusnya perang Siffin di antara muslimin. Salah satu efek domino perang saudara ini adalah lahirnya Syiah. Kalangan itu mencela Muawiyah bin Abi Sofyan radhiyallahu anhu dan mengutuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dalam memandang sejarah pahit ini kita dianjurkan agar tidak memilih salah satu pihak untuk kemudian menyalahkan pihak lain. Sebab Allah sendiri tidak menyebutkan dalam Al-Quran para sahabat adalah hamba-hamba yang diridhoinya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Muawiyah bin Abi Sofyan adalah salah satu dari sahabat penulis wahyu pada zaman Rasulullah SAW. Ia adalah salah seorang administrator dan negarawan ulung. Menjabat menjadi khalifah sejak tahun 661 hingga 680 Masehi. Jabatan itu kemudian dilanjutkan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Secara tidak langsung, Bani Umayyah telah mengubah sistem pemerintahan Islam dari kekhalifahan menjadi monarki. Perubahan sistem pemerintahan tersebut memberikan dampak yang cukup luas ke berbagai macam sektor, termasuk dalam aspek pengelolaan perekonomian di tengah-tengah masyarakat muslim. Salah satu perubahan yang cukup terlihat di masa itu adalah perubahan mekanisme pengelolaan Baitul Mal. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, Baitul Mal dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu bagian umum yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan yang diperuntukkan bagi sultan dan keluarganya. Meski demikian, dalam praktiknya terjadi berbagai penyimpangan dalam penyaluran dana Baitul Mal, sehingga sejumlah dana tidak teralokasikan secara proporsional. Selain itu, pembangunan perekonomian di masa Muawiyah dilakukan melalui pencetakan mata uang khusus, pengembangan beberapa jabatan menjadi jabatan profesional seperti hakim sehingga memperbesar jumlah lapangan kerja bagi masyarakat muslim. Pemberian gaji tetap kepada tentara berdampak pada peningkatan kesejahteraan para tentara muslim.
Ada pula pengembangan dalam aspek birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi. Di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, pajak yang ditarik dari setiap kaum muslimin ditetapkan sebesar 2,5% dari pendapatan mereka, atau dapat dikatakan sesuai dengan nilai zakat penghasilan di era modern saat ini. Perbaikan ekonomi yang dilakukan pada masa awal pendirian Daulah Bani Umayyah secara tidak langsung memberikan dampak yang luas bagi berbagai macam sektor di luar perekonomian. Pengembangan qadhi atau hakim menjadi jabatan profesional dengan pemberian gaji berkala dari Baitul Mal. Misalnya, telah berdampak pada penataan hukum di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Hal ini menjadikan seorang qadhi bersifat independen dan dapat memutuskan suatu perkara dengan leluasa, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tindakan para pejabat tinggi negara. Pembangunan perekonomian yang dijadikan sebagai salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah juga telah berhasil mendorong terbentuknya suatu struktur masyarakat muslim yang tertata rapi, terutama dalam aspek kerukunan antar umat beragama. Luasnya wilayah kekuasaan yang terhimpun saat itu berakibat pada lebih beragamnya kondisi sosial masyarakat di bawah naungan Bani Umayyah, baik dalam aspek sosial, budaya maupun agama. Meski demikian, peningkatan kesejahteraan yang terjadi di tengah masyarakat telah berhasil membentuk tatanan yang lebih kokoh dan ruang yang lebih terbuka bagi setiap masyarakat untuk mengambil perannya masing-masing dalam pembangunan. Dan pada akhirnya berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.